Kita akan mempelajari tentang kontrol timing. Mesin bekerja dengan optimum bila tekanan pembakaran yang optimum terjadi pada 10 derajat setelah piston mencapai titik mati atas. Piston melakukan langkah hisap dan mengkompresikan campuran udara dan bahan bakar beberapa derajat sebelum piston mencapai titik mati atas terjadi saat pengapian yang ditunjukkan pada siklus titik nomor 1. Pada siklus titik 2, piston mencapai titik mati atas. Pada siklus titik 3, tekanan pembakaran optimum terjadi pada 10 derajat setelah piston mencapai titik mati atas. Pada titik 4, akhir langkah proses buang. Titik 1 dan 2 merupakan selisih waktu atau delay ignition, waktu yang dibutuhkan api untuk merambat sehingga seluruh campuran udara dan bahan bakar terbakar. Apa yang terjadi bila putaran mesin meningkat? Perhatikan grafik. Sehubungan dengan peningkatan putaran mesin, tekanan pembakaran yang optimum tidak berada pada 10 derajat setelah piston mencapai titik mati atas. Kondisinya berada jauh dari titik mati atas. Hal ini mengakibatkan tekanan pembakaran tidak optimum sehingga tenaga mesin lemah. Perhatikan video. Sehubungan dengan perubahan beban mesin atau perubahan pembukaan katup gas sehingga campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar meningkat. Silinder pertama, volume gas sedikit. Silinder kedua, volume gas lebih banyak. Silinder kedua, volume gas lebih banyak sehingga lebih cepat terbakar dibanding dengan silinder nomor 1. Dengan penambahan volume gas di dalam ruang bakar mengakibatkan tekanan pembakaran yang optimum berada lebih dekat dengan titik mati atas. Tekanan pembakaran optimum lebih maju. Hal ini akan menyebabkan performan tidak maksimal dan terjadi detonasi atau knocking. Untuk mendapatkan tekanan pembakaran yang optimum di setiap kondisi kerja mesin, maka dibutuhkan alat pengajuan pengapian, yaitu centrifugal advance dan vacuum advance. Centrifugal advance
berfungsi untuk mengajukan dan memundurkan saat pengapian berdasarkan perubahan putaran mesin. Vakum advance berfungsi untuk memundurkan dan memajukan saat pengapian berdasarkan perubahan beban mesin atau perubahan pembukaan katup gas. Saat putaran mesin meningkat, flywheel atau bobot sentrifugal akan terlempar karena efek gaya sentrifugal. Saat ada hisapan pada vakum advance akan merubah kedudukan signal generator. Komponen gubernur advance atau sentrifugal advance terdiri dari flywheel, cam plate, dan centrifugal spring atau gubernur spring. Cara kerja centrifugal advance: putaran mesin meningkat sehingga kekuatan gaya sentrifugal pada flywheel mampu melawan kekuatan pegas sentrifugal, sehingga flywheel akan mendorong cam plate sehingga knob bergeser beberapa derajat sehingga terjadi pengajuan pengapian. Perhatikan grafik hubungan antara putaran mesin dengan pengajuan saat pengapian. Putaran mesin meningkat harus diikuti dengan memajukan saat pengapian supaya tekanan pembakaran yang optimum terjadi pada 10 derajat ATDC setiap kondisi putaran mesin. Perhatikan cara kerja vakum advance. Kevakuman di bawah katup gas sangat besar sehingga akan menghisap membran vakum advance melalui selang vakum advance. Selanjutnya membran akan menggerakkan pengait, selanjutnya menggerakkan piringan dudukan signal generator sehingga generator signal bergeser beberapa derajat sehingga terjadi perubahan saat pengapian. Saat katup gas terbuka penuh, maka kevakuman yang terjadi pada intake manifold kecil, sehingga kevakuman yang terjadi tidak mampu menghisap membran vakum advance, sehingga tidak terjadi pengajuan pengapian. Perhatikan video perubahan kedudukan signal generator akan mengakibatkan perubahan saat pengapian. Perhatikan pada video hubungan antara kevakuman yang terjadi pada intake manifold
dengan pengajuan saat pengapian. Pengajuan pengapian terjadi secara linier sebanding dengan kevakuman yang terjadi. Pada saat katup gas membuka penuh, maka kevakuman yang terjadi kecil, sehingga tidak terjadi pengajuan pengapian. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.